sebelum kita lanjut, kita akan review secara singkat pelajaran pembahasan kita yang kita sudah bahas sahabat lalu ya. Jadi kita tahu kan di 1 Korintus 9 ayat 25, setiap orang yang mau berjuang untuk menjadi master, dia harus temperate in all things, kan? Harus bertarak dalam segala hal. Dan berbicara tentang temperance, pertarakan pasti berbicara juga tentang makanan, kan, dalam hal makanan. Karena pertarakan itu harus dimulai di meja makan. Oke. Dan seberapa pentingkah temperance itu? Kita tahu di 2 Petrus 1 ayat 5-7, pertarakan itu juga sangat penting karena temperance itu juga adalah salah satu langkah di mana kita bisa menghasilkan karakter Tuhan Yesus, kan, yaitu kasih atau charity. Dan untuk menjadi seorang yang sabar juga harus temperance dulu. Kita nggak bisa sabar menjadi orang yang saling mengasihi satu sama lain kalau kita nggak temperance. Dan semua dasarnya adalah harus ada iman, kan, faith. Makanya dasar dari semua pelajaran yang kita pelajari adalah righteousness by faith, kan. Dan ketika kita sudah melewati tangga-tangga ini semua, barulah kita bisa menghasilkan karakter Tuhan Yesus. Makanya temperance itu juga sangat penting sekali karena itu adalah salah satu langkah di mana kita bisa menghasilkan karakter Tuhan Yesus yang adalah kasih. Dan kita juga belajar dari subjudul di chapter ini, judulnya adalah kewajiban. Itu sudah berikan satu kewajiban yang mulia, kan, dan bukan hanya gembala saja, tapi semua orang Tuhan sudah berikan satu kewajiban. Tapi khususnya gembala yang mengajarkan kebenaran, kan. Dan satu kewajiban itu untuk semua orang adalah mengalahkan selera mereka, kan. Dibilang di sini, kegunaan mereka akan jauh lebih besar jika mereka menguasai selera dan hawa nafsu. Kekuatan mental dan moral mereka akan lebih kuat jika mereka menggabungkan pekerjaan fisik dengan mental, ya. Dengan kebiasaan pertarakan yang sangat ketat dan dengan gabungan pekerjaan fisik dan mental, mereka dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dan mempertahankan pikiran yang cerdas. Jikalau mereka mengejar tujuan seperti itu, maka pikiran dan kata-kata mereka akan lebih lancar, kegiatan agama akan lebih bersemangat, dan kesan kepada para pendengar akan lebih nyata. Sedangkan, dibilang di sini, makan dengan tidak bertarak, walaupun makanannya berkualitas, akan membawa pengaruh buruk kepada organ tubuh dan akan menimbulkan perasaan hati yang tajam dan yang suci sekalipun. Dan di paragraf selanjutnya juga kita sudah belajar, di sini dibilang banyak orang yang membawa ke tempat perkemahan makanan yang sama sekali tidak cocok untuk kumpulan seperti itu, seperti kue-kue mewah dan sejumlah jenis makanan yang merusak pencernaan seorang pekerja yang sehat. Tentu saja yang terbaik pun tidak selamanya baik untuk pendeta, kan? Karena makanan-makanan itu bisa membuat para pendeta itu tergoda untuk makan terlalu banyak, yaitu makanan yang berbahaya. Bukan hanya kecakapan mereka yang berkurang di perkemahan itu, mereka akan juga menderita ketidakberesan pencernaannya atau bisa sakit perut dan gejala-gejalanya seperti mual, kembung, dan muntah, ya. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang dyspeptic. Oke, di paragraf selanjutnya juga, ini juga sudah kita bahas sahabat lalu, ya, di mana kadang kita dihadapi pengalaman ujian juga di depan kita. Dan salah satunya adalah dalam makanan, kan. Kita tahu itu tidak sehat, tapi ada suatu saat kita dihadapkan pengalaman itu di mana kita ditawarkan makanan yang kita tahu itu tidak sehat. Dan sahabat lalu, kita juga belajar di mana ketika dihadapi pengalaman seperti itu, bagaimana balasan yang bijaksana agar mereka itu bisa ngerti dan juga akhirnya nggak tersinggung. Dan ketika kita tolak makanan itu, mereka juga bisa mengerti, ya, prinsip yang kita pegang selama ini. Dan tentunya kembali lagi minta berdoa sama Tuhan, ya. Kembali lagi minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan untuk kasih kebijaksanaan untuk kita dalam berbicara dan juga bertindak. Terus di sini juga dibilang mereka bersalah jikalau mereka menggoda pendeta untuk makan makanan yang tidak menyehatkan. Mereka harus menghindarkan segala jenis makanan dan minuman yang cenderung mengganggu atau merangsang saraf. Gangguan saraf yang diikuti oleh depresi dan kemanjaan yang berlebihan akan mengelabui otak sehingga pikiran jadi buntu, lalu timbullah kebingungan. Tidak ada orang yang dapat menjadi pekerja yang sukses dalam perkara rohani
kecuali dia mengikuti persyaratan ketat dalam hal kebiasaan makan makanan. Tuhan tidak akan menurunkan roh-Nya pada mereka yang mengetahui bagaimana mereka harus makan untuk kesehatan, tetapi masih mengikuti cara yang akan melemahkan tubuh dan pikirannya. Jadi ini sudah sangat jelas ya, untuk kita mau menjadi pelayan Tuhan atau pekerja yang sukses dalam kerohanian, harus adanya pertarakan dalam hal kebiasaan makanan juga. Karena Tuhan tidak akan curahkan Roh Kudus-Nya kepada kita kalau apa yang kita sudah tahu itu salah, tapi masih kita lakukan ya, masih mau kita lakukan. Dan sudah tahu bagaimana kita harus makan untuk sehat, tapi kita masih mau mengikuti selera yang bisa melemahkan tubuh kita dan pikiran kita. Jadi ini ya semua yang kita sudah belajar sahabat lalu, tapi belum sampai habis kan. Kita juga belajar kenapa sih yang tadi kita baca, makanan-makanan itu semua bisa membuat pikiran kita jadi buntu, bisa jadi timbul kebingungan, bisa depresi, bisa jadi kemanjaan yang berlebihan, dan juga bisa mengganggu kita punya saraf ya. Kenapa sih makanan itu bisa mempengaruhi kita punya pikiran dan kita punya usus atau pencernaan? Kita juga udah belajar bahwa kita harus belajar dari sebab akibat kan. Kita harus tahu kalau kita bikin ini, bikin itu, akibatnya jadi begini. Artinya kita juga harus tahu kenapa kalau saya makan yang tidak sehat itu, kenapa itu bisa berbahaya dan apa yang terjadi di tubuh dan pikiran saya. Dan ini penting karena kita juga nanti bisa menjelaskannya kepada orang lain, dan kalau sudah kita hidupkan, kita juga bisa menjadi living testimony ya untuk orang lain juga. Dan kita juga udah belajar ya 7 makanan terburuk untuk otak kita. Kita tahu otak kita adalah organ yang terpenting dalam tubuh, dan dia itu adalah pusat pengendalian seluruh sistem tubuh kita kan. Dia juga yang membuat detak jantung dan juga bisa membuat paru-paru kita berfungsi kan. Dan makanan yang buruk untuk otak kita, yang pertama kita sudah belajar adalah minuman manis, dan juga dan minuman manis itu bisa membuat kita menjadi demensia ya, penyakit demensia. Dan kita udah belajar demensia itu adalah kumpulan penyakit atau gejala-gejala di mana hilangnya daya ingat dan juga cara berpikir kita juga terganggu, dan juga dalam interaksi dengan orang lain, dalam berbicara juga menjadi terganggu. Dan salah satunya adalah Alzheimer juga kan. Dan juga yang kedua kita udah belajar yaitu karbohidrat olahan. Ada good carbs dan ada juga bad carbs. Yang good carbs itu dia tinggi akan fiber, serat, dan yang bad carbs itu dia pastinya rendah serat dan dia itu sudah tinggi kandungan gulanya dan sudah diproses sangat high ya, sangat ultra, sehingga sudah mengubah struktur keaslian dari makanan tersebut. Dan juga yang ketiga kita sudah belajar makanan ketiga yaitu jadi kita juga belajar bahwa demensia itu juga demensia itu adalah penyakit yang terkena di otak kita kan, dan salah satunya ketika kita makan makanan ini yang merusak otak ini, dia itu akan merusak salah satu bagian di otak kita yaitu namanya hipokampus kan, yang fungsinya adalah tempat menyimpan memori dan juga untuk menentukan arah kita dalam memecahkan suatu masalah gitu. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang tidak sehat ini, makanan itu bisa merusak fungsi dari bagian di otak kita, yang itu salah satunya adalah hipokampus ini. Dan juga yang ketiga kita sudah belajar tentang makanan tinggi lemak trans atau trans fat food, dan juga yang keempat juga sudah belajar tentang highly processed food, dan yang kelima juga tentang aspartam ya. Aspartam ini kita tahu itu adalah pemanis buatan, di mana banyak sekali kita temukan di produk yang dibilang low kalori atau sugar free kan, bebas gula. Padahal ini juga adalah pemanis buatan yang sangat berbahaya juga untuk otak kita, karena selain dia mempengaruhi kita punya kesehatan otak dan tubuh, tapi dia juga mempengaruhi kita punya perilaku ya, kita punya tingkah laku juga. Karena banyak penelitian juga dibilang kalau orang yang mengonsumsi ini, dia itu bisa mudah tersinggung, bisa
depresi, dan akhirnya mentalnya juga rusak. Ya. Dan yang terakhir adalah alkohol, tapi kita nggak mau jelaskan lebih dalam karena kita percaya semua di sini sudah tidak mengkonsumsi alkohol. Oke, dan yang terakhir, sahabat lalu, kita juga belajar makanan yang sehat dalam untuk kita punya otak dan kita punya tubuh ya. Kita tahu bahwa Tuhan sudah ciptakan kita semua itu dengan perfect, dengan sempurna. Dan Dia juga ciptakan kita menurut gambar yang serupa dengan Dia sendiri. Dan Tuhan juga sudah memilih makanan yang terbaik sejak zaman Adam, yaitu biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran merupakan makanan yang dipilih untuk kita oleh pencipta kita. Dan kita juga tahu bahwa kecenderungan dari nafsu makan itu sudah diberikan dari zaman Adam juga, yang Tuhan berikan adalah murni dan suci. Dan Tuhan juga berikan kekuatan akal untuk kita, atau reasoning power, yang itu Tuhan kasih untuk kita bisa mengatur kita punya selera. Bukan selera itu yang mengatur kita, tapi kitalah yang mengatur selera kita. Jadi di sini adalah bagaimana kita bisa memiliki pengalaman dari bertaraf itu sendiri, di mana ini juga adalah langkah di mana kita bisa mengembalikan image Tuhan yang sudah jatuh, dan bisa kembali lagi menjadi image Tuhan yang murni, suci, perfect, dan juga sehat ya dari zaman Adam. Oke. Sahabat lalu, kita sampai di sini ya. Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang mau berikan pertanyaan atau tambahan? Iya, jadi benar apa yang Kak Roy juga bilang. Dan ini kita juga belajar kan semua 7 makanan yang berbahaya ini bagi otak. Dan pada umumnya kan semua mengakibatkan kerusakan pada pikiran kita kan. Dan selain itu juga bisa terkena stroke, kanker, dan lain sebagainya, terutama juga terkena penyakit Alzheimer dan demensia ini. Dan yang mengakibatkan kita semua itu, kita bisa susah kan, yang bisa membuat kita makan itu dan bisa pengaruhi otak kita, dan kerohanian juga bisa membuat kita susah untuk memahami firman Tuhan kan, sulit untuk mengerjakan firman Tuhan, susah untuk membedakan mana yang benar dan yang tidak benar, dan kita juga susah untuk memecahkan suatu masalah, daya ingat kita juga berkurang, dan susah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau saya susah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita juga bisa menjadi pelayan Tuhan kan? Kan kutipan di atas tadi konteksnya dalam melayani dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana saya bisa menjadi minister atau gembala atau pembawa firman kalau saya aja susah dalam berkata-kata dan susah dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini juga sangat penting ya kita pelajari. Kenapa? Karena connect sekali dengan kutipan di atas tadi ya, yang kita baca di awal. Bahwa makanan-makanan ini yang berbahaya bagi otak juga bisa mempengaruhi kita punya kerohanian. Dalam juga belajar firman Tuhan, dalam kegiatan sehari-hari, bahkan dalam pelayanannya dalam pekerjaan Tuhan. Oke, mungkin sejauh ini ada lagi yang mau berikan pertanyaan atau tambahan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, jadi ini adalah artikel juga, ini kita sudah translate juga ya ke bahasa Indonesia. Kita ambil dari internet. Ini kita akan baca. Di sini dibilang membatasi gula olahan ya atau gula putih dan makanan olahan dalam diet harian Anda, dan berfokus pada makanan nabati segar yang utuh atau plant-based foods dapat membantu memperlambat atau mencegah peradangan dan penurunan kognitif serta memaksimalkan fungsi otak. Makanan nabati utuh seperti sayuran, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, dan polong-polongan menyediakan karbohidrat kompleks dan kaya akan protein, vitamin, mineral, dan serat yang menyehatkan otak kita dan organ lainnya. Tanaman juga menghasilkan apa yang dikenal sebagai phytochemical atau zat-zat yang ada di dalam tumbuhan yang memberi buah dan sayuran pelangi warna dan memberikan manfaat antioksidan alami dan antiinflamasi. Ketika kita mengonsumsi makanan nabati, kita mendapat manfaat dari efek perlindungan dari fitokimia alami ini. Serat hadir dalam sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian memperlambat penyerapan gula usus, membuat lebih sedikit lonjakan insulin dan risiko lebih rendah terkena diabetes dan peradangan.
serat tumbuhan alami juga membantu kita merasa kenyang lebih cepat dan puas lebih lama, yang mencegah kita makan berlebihan. Jadi serat itu banyak sekali ya dia punya fungsinya. Ini juga pernah Tania bawakan kan tentang fiber. Jadi selain dia juga bisa memperlambat penyerapan gula khusus yang membuat lonjakan insulin itu bisa memproduksi lebih banyak, dia juga bisa merendahkan risiko lebih rendah terkena diabetes dan peradangan. Dia juga bisa membantu kita untuk merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah kita untuk makan yang berlebihan atau overeating. Keuntungan penting lain dari serat tanaman adalah memberi makan mikrobioma usus kita. Nah, inilah yang akan kita pelajari ya tentang mikrobioma. Dan kalau kita belajar lebih dalam lagi, ternyata mikrobioma ini yang ada di usus kita ternyata sangat mempengaruhi tentang kehidupan kerohanian kita. Dan dibilang di sini, mikrobioma ini adalah jutaan mikrobakteri yang hidup di usus serangga kita. Mikrobioma yang sehat dan beragam membantu sistem kekebalan tubuh kita melawan infeksi dan beberapa jenis kanker, dan dapat membantu otak kita memengaruhi suasana hati dan aktivitas kognitif. Nah, jadi di usus kita itu ada banyak sekali jutaan mikrobakteri atau bisa disebut dengan mikrobioma. Dan dia itu beragam ya. Dan mikrobioma yang sehat dan beragam ini dia itu banyak sekali manfaatnya. Dia itu bisa membantu dalam sistem kekebalan tubuh kita dan juga bisa mencegah kita dari beberapa jenis kanker. Dan dia juga bisa membantu otak kita yang mempengaruhi kita punya suasana hati, kita punya mood, dia juga bisa berpengaruh ya dengan itu semua. Nah, ini kita ambil dari internet. Oke, kita akan belajar tentang mikrobioma. Jadi mikrobioma itu adalah jutaan bakteri yang ada di usus kita. Sebenarnya ini mikrobioma ini ada banyak sekali ya dan di mana-mana. Tapi yang kita akan fokuskan adalah mikrobioma yang ada di usus kita. Jadi manfaat mikrobioma itu banyak sekali. Ada 5 ya. Yang pertama, mencerna beberapa karbohidrat kompleks yang tidak mampu dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Jadi mikrobioma ini juga manfaatnya dia membantu mencerna makanan kita yang tidak mampu dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Dia juga mengembangkan sistem imun kita dengan melatih sistem imun untuk membedakan mana bakteri baik dan bakteri jahat. Dia juga mencegah bakteri jahat menjajah tubuh kita dengan memperebutkan tempat tinggal yang tidak lain adalah permukaan organ tubuh kita. Dia juga menghasilkan beberapa asam lemak pendek atau bahasa Inggrisnya short chain fatty acids yang turut menjadi sumber energi bagi sel-sel saluran cerna. Dan yang kelima adalah menghasilkan beberapa vitamin, misalnya vitamin K dan beberapa vitamin B. Para ahli dari Asap Science mengatakan otak kedua manusia ini mengandung bakteri yang mirip dengan struktur otak, serta memengaruhi mood, perilaku, dan kesehatan mental. Nah, jadi ini kita ambil artikel dari internet juga. Jadi judulnya ini adalah otak kedua manusia. Kenapa disebut otak kedua? Karena mikrobioma ini dia itu disebut otak kedua karena dia itu memiliki fungsi yang sama dengan cara kerja otak kita. Makanya dia dibilang otak kedua manusia. Karena dia ini bisa mempengaruhi mood, perilaku, dan kesehatan mental. Terus dibilang lagi, otak kedua ini terdiri dari kumpulan saraf yang disebut dengan sistem saraf entrik di pencernaan, berada di usus dan mengendalikan banyak hal, melebihi apa yang mungkin kita sadari. Yang membuat sistem saraf entrik ini sangat istimewa adalah ia mengontrol seluruh sistem pencernaan mulai dari kerongkongan sampai anus. Sistem ini juga bisa berfungsi sendiri seutuhnya, bahkan ketika terpisah dari otak. Nah, makanya dia disebut otak kedua karena dia itu bisa berfungsi sendiri tanpa terpisah dari otak. Kita tahu kan otak kita itu pusat dari pengendalian seluruh sistem tubuh kita. Tapi ternyata mikrobioma ini dia itu bisa berfungsi sendiri seutuhnya bahkan ketika dia terpisah dari otak ya. Selain mengendalikan sistem pencernaan, sistem saraf ini juga mempengaruhi mood dan perilaku kita. Lebih dari separuh dopamin dan 90% serotonin, dua jenis hormon yang terkait dengan perasaan gembira diproduksi oleh bakteri di usus. Jadi selama ini kita belajar bahwa ada 2 hormon kan, hormon happy hormon yang biasa disebut happy hormon. Di mana hormon ini bisa membuat kita gembira, yaitu hormon dopamin dan serotonin. Dan itu dihasilkan di otak. Tapi ternyata
bakteri yang ada di usus ini dia juga bisa menghasilkan 2 jenis hormon ini. Bakteri usus tersebut juga mengirimkan sinyal secara langsung ke otak untuk meminta jenis makanan tertentu. Nah, ini ya yang kita mau pelajari ya. Jadi, bakteri usus ini juga dia itu bisa mengirimkan sinyal secara langsung ke otak untuk meminta jenis makanan tertentu. Nah, misalnya saja ingin makanan manis. Sistem ini sangat rumit untuk berevolusi dan memastikan apa yang harus dikeluarkan dari usus besar, kata Imran Meyer, profesor fisiologi, psikiatri, dan ilmu perilaku dari Universitas California. Selama evolusi, tubuh manusia mengembangkan sistem saraf entrik sebagai cara berkomunikasi antara otak dan usus. Ini karena apa yang kita asup berpengaruh besar pada kelangsungan hidup. Bakteri usus itu bukan hanya mengontrol nafsu makan, tetapi juga pada mood. Bakteri usus yang sehat itu juga bisa meningkatkan daya tahan kita terhadap emosi negatif, sehingga kita bisa bersikap memaafkan dan bersosialisasi. Nah, makanya bakteri usus itu atau mikrobioma itu sendiri bisa pengaruh sekali dengan kerohanian kita juga, karena dibilang di sini dia itu bisa membuat kita bersikap memaafkan dan bersosialisasi ya, tergantung dengan apa yang kita makan. Itulah yang nanti akan kita pelajari ya. Oke, kita sekarang akan nonton video dari YouTube supaya lebih paham lagi dan bisa terbayang ya. Video ini berupa animasi tentang mikrobioma di usus kita. Apa sih itu mikrobioma? Apa fungsi dari mikrobioma itu di tubuh kita? Dan kenapa dia itu memiliki peran penting yang mengatur apa yang kita makan dan mempengaruhi kesehatan tubuh, pikiran, dan bahkan kita punya moral. Mungkin sampai sejauh ini ada yang mau bikin pertanyaan atau tambahan? Jadi kedua itu satu sistem mulai dari tenggorokan sampai ke usus ya gitu ya. Dia itu memberikan pengaruh, kalau yang tadi memberikan pengaruh kepada mood ya. Iya Kak. Jadi dia mempengaruhi semua tubuh kita gitu. Bahkan kita punya tingkah laku juga dia mempengaruhi. Iya. Memang itulah yang disebutkan apa yang kamu adalah apa yang kamu makan kan. Iya. Dari sinilah dia punya hubungan, karena kalau kita makan makanan yang mempengaruhi otak kedua kita, makanan itu membuat karakter kita itu akan sama dengan apa yang kita makan, karena dia itu masuk ke mempengaruhi kepada otak kedua kita, sehingga mempengaruhi mood dan perilaku kita ya, atau dan ujung-ujungnya nanti akan menjadi karakter juga. Iya Kak, betul Kak. Jadi dengan apa yang kita makan itu ya nanti akan kita nontonnya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau berikan pertanyaan atau tambahan? Oke ya, kalau tidak ada kita akan ini yang kita akan tontonnya. Apakah share screen-nya bisa kelihatan? Bisa. Microbes are everywhere. On your phone, in your water bottle, on your hands. Microbes are everywhere. On your phone, in your water bottle, on your hands before you wash them, on your hands after you wash them, and literally everywhere else on top of you too. Microbes are omnipresent at any moment, and there is nothing we can do about it. Sorry, apakah suaranya echoing? Memang ada feedback. Oke. Apa suaranya tadi sudah bisa kedengaran? Nah, ini yang bisa kedengaran terakhir sudah bagus gitu. Oh iya. Feedback. Ya. Feedback. Tadi kita lihat kan bahwa mikrobioma itu ada di mana-mana kan, dia ada di mana saja dan kapan saja. Bukan hanya di usus kita, tapi dia ada di handphone kita mungkin, atau ada di
tangan kita sebelum kita cuci tangan, dan ada di mana saja ya. Dan dibilang tadi bahwa mikrobioma itu kita kasih makan mikrobioma itu sendiri yang ada di usus kita, dan dia kasih feedback balik kan, dia itu bekerja untuk kita. Jadi istilahnya kayak di perusahaan ya, kita gaji karyawan dan karyawan itu bekerja untuk perusahaan kita, sama juga dengan mikrobioma ini. Jadi mikrobioma ini kita kasih dia makan di usus kita dan dia bekerja untuk kita juga ya, menjalankan fungsinya. Tapi dibilang ada perang dingin, ada sesuatu perang dingin antara kita dengan mikrobioma kita sendiri. Nah, apa itu? Nanti kita akan pelajari ya. Nggak ada suara Git. Halo, Andi, tidak ada suaranya. Iya, nggak ada suaranya. Dari apa memang disengaja dimatiin? Oh, enggak sih, Anti. Soalnya memang audionya lagi bermasalah. Oh, feedback. Oh, oke. Nggak kedengeran ya suaranya? Enggak, Iya, Git. nggak suara. Tapi kalau suaranya muncul juga jadi feedback juga sih. Apa Gita aja explain sambil videonya jalan? Sambil videonya jalan Gita. Kayak kita ulang ya di sini. Nah, oke. As a decoy for others and help to modulate the immune system. Oke, jadi kita tadi lihat di video tadi sebelumnya ini bahwa di sini ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa ada perbedaan antara bayi yang dilahirkan secara normal dan bayi yang dilahirkan secara sesar ya. Dan ternyata bayi yang dilahirkan secara normal itu, mereka itu katanya lebih memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Kenapa? Karena waktu bayi yang dilahirkan secara normal, mereka itu pas waktu keluar, pas waktu lahir, jalan lahir pas waktu keluar, mereka itu, bayi itu langsung memiliki kesempatan langsung melakukan kontak langsung dengan bakteri-bakteri bayi ketika mereka waktu keluar ya, waktu jalan lahir, pas mereka mau lahir itu. Jadi mereka itu ada kontak langsung dengan bakteri-bakteri yang baik yang berkembang di usus mereka dan bisa membentuk imun tubuh. Sementara bayi yang dilahirkan secara persalinan sesar itu kan prosesnya semua secara steril kan. Kalau misalnya bayi yang dilahirkan secara sterile, semuanya kan sangat steril kan itu, sehingga bayi waktu dikeluarkan lahir, bayi itu nggak dapat kontak langsung dengan bakteri-bakteri yang seharusnya bisa menjadi modal awal untuk membentuk sistem imun tubuh mereka. Jadi itulah alasan di mana dibilang bahwa resiko bayi yang dilahirkan sesar itu bisa lebih gampang terserang alergi, infeksi, asma, dan juga bisa leukemia ya, tadi ada disebutin kanker darah, bisa lebih rentan terkena kanker darah. Tapi hal ini ternyata nggak berlaku untuk semua bayi ya. Pas kita baca-baca, ini nggak semua bayi bisa terjadi seperti itu gitu. Kita sendiri dilahirkan secara sesar, tapi maksudnya puji Tuhan tidak pernah terkena alergi, infeksi, asma seperti itu, karena memang setiap bayi itu berbeda-beda dan tergantung dengan pola hidup mereka kan. Makanya seperti juga pertanyaannya anti early yang sebelumnya yang di sahabat lalu, kalau kita sudah terlanjur begini, kita sudah terlanjur makan misalnya yang tidak sehat, apakah itu bisa merubah kembali? Bisa ya, semuanya bisa. Makanya kenapa dibilang suka ada yang bilang kan kita ada keturunan diabetes contohnya gitu. Dua-duanya ayah ibu kita misalnya dua-duanya terkena ada keturunan diabetes. Apakah kita bakal pasti kena? Belum tentu ya saudara-saudara. Jadi kita lah yang menentukan apakah kita mau kena diabetes juga atau tidak gitu. Makanya semua tergantung dengan pola hidup kita, apakah kita mau berubah
melakukan pola hidup yang sehat, cara makan yang sehat atau tidak. Kalau kita terus memilih selera kita, nafsu makan kita tidak dikontrol, kita juga akan memicu dan istilahnya memancing penyakit tersebut jadi berkembang di dalam tubuh kita. Dan tadi juga dijelaskan tentang ASI kan, jadi ASI ini merupakan makanan awal waktu kita baru lahir kan, dimana ASI itu juga bisa menghasilkan mikrobioma yang bisa membangun sistem imun tubuh kita sejak kita dari bayi ya, dari lahir. Oke, dari sejauh ini ada pertanyaan atau ada tambahan? Kalau gitu, ya jadi mau kasih tambah pengalaman aja sih, maksudnya yang kita bilang yang C-section itu bisa risiko leukemia. Iya. Dan of course nggak semua kasus begitu, tapi saya punya kakak, dia punya istri melahirkan waktu itu C-section anak yang kedua, dan emang benar dapat leukemia dan akhirnya juga meninggal ya. Tapi nggak semua kasusnya begitu, tapi hanya mau tambahkan juga yang kita bilang itu betul, tapi ya mungkin ada faktor-faktor yang lain juga, tapi dia waktu dilahirkan C-section gitu. Itu aja gitu, tambah. Thank you. Ya, thank you Anti. Iya, jadi memang setiap orang juga berbeda-beda ya. Makanya sistem imun tubuh orang juga berbeda-beda. Jadi dan bisa berpengaruh juga karena kita punya pola hidup kan, lifestyle kita menentukan itu semua. Mungkin ada lagi yang mau berikan tambahan atau pertanyaan? Sehubungan dengan ASI, ada pengalaman yang mengatakan kalau orang dapat sakit mata itu, kalau di sini jadi merah itu mata PT gitu, orang bilang. Jadi kata kasih ASI kata. Dan dari dulu ya, itu resep dari dulu, mau bilang resep herbal itu atau resep apa itu. Kalau dari ASI bukan herbal ya. Nah itu manjur. Apa karena di ASI itu juga ada bakteri yang baik yang akan membunuh penyakit yang ada di mata itu yang menular itu atau apa, tapi ini resep yang sudah terbukti manjur gitu, ada di ASI gitu, untuk membunuh atau mengalahkan mikroba atau apa, ada virus yang menyebabkan mata itu ada. Kalau ada kan yang berjangkit kan, yang sakit mata itu berarti kan itu ada virus atau ada mikroba lah, intinya mikroba kan yang membuat sakit mata. Dan kalau dikasih ASI sembuh gitu. Mungkin di ASI mengandung mikroba juga, atau dia bisa menciptakan kondisi yang mana mikroba baik bisa ada di situ dan membunuh, atau ASI itu sendiri mengandung nutrisi atau zat yang akan membunuh mikroba jahatnya gitu. Oke, tapi ya ini kan bukan sesuatu yang sudah dibuktikan secara ilmiah ya. Ini cuma dari pengalaman yang kita dengar. Thank you. Thank you Kak Roy. Iya, mungkin ya kalau misalnya emang ada ya di ASI itu kan tadi kan dibilang dia itu ada mikroba yang bisa bantu dalam sistem tubuh kita juga kan. Tapi mungkin kalau yang Kak Roy bilang itu yang untuk mata, kita juga kurang tahu ya Kak, ini juga baru tahu ternyata mungkin ada di ASI kita ada kandungan atau mikrobioma yang bisa menyembuhkan penyakit mata itu ya Kak. Thank you Kak Roy. Ya mungkin ada lagi yang selamat sahabat semua. Ada pertanyaan mengenai proses persalinan sesar apabila tapi tidak semua lebih berdampak kepada bayi yang dilahirkan dengan proses sesar. Pertanyaan saya, bagaimana atau bagaimana
bisa melihat apakah ini bayi ini bisa jadi penderita leukemia. Tanda-tandanya seperti apa? Apakah masih bayi bisa terlihat atau setelah beberapa tahun? Terima kasih. Iya, makasih yang. Oke, mungkin ada saudara yang mau jawab pertanyaan dari Tenti Angel. Jadi bagaimana? Apakah bayi sejak bayi sudah bisa terkena leukemia dan apa itu gejala-gejalanya? Mungkin dari Aunty Joy atau Kak Lali, Kak Roy dan semuanya ya. Apa ada yang mau jawab pertanyaan dari Aunty Angel? Kalau gitu, Ya Kak. jadi yang leukemia itu lahir normal, biasa-biasa aja, nggak kelihatan ya kalau. Jadi umurnya juga kita nggak bisa kira-kira dia kapan bisa dapat, nggak ada spesifik. Tapi gejala-gejalanya bisa mulai kelihatan kalau dia sudah dapat. Kalau misalnya yang kita ponakan yang tadi Joy bilang juga, itu sudah umur kalau salah 3 tahun ya. Terus kelihatan pucat-pucat. Terus dia kalau mau lompat sedikit kakinya kayak mau jadi lemah. Jadi padahal sebelumnya aktif sekali, normal biasa aktif. Tuh kalau mau bilang paling aktif dia. Tapi setelah dia sakit, kelihatan sekali dia pucat begitu, gampang sakit pokoknya. Jadi enggak ada dia punya spesifik. Terus dibilang juga penyebab juga enggak diketahui, tapi kita tahu kalau yang ini kan beresiko. Tetapi secara pengetahuan enggak dibilang apa penyebab utamanya. Ya, seperti itu. Oh, dengar Kak? Iya, bisa. Saya cuma bukan mau answer si Angel, tapi saya punya ini aja mau cerita, kalau bisa dipetik dari pengalaman yang memang ada rasa takut atau apa kalau sudah mendengar begini ya. Tapi anak saya dua-duanya laki-laki, dua-duanya operasi C-section, dua-duanya tidak minum susu ibu. Karena saya ada masalah, anak pertama saya mau coba, mau pakai ASI, tapi nggak keluar ASINya. Sampai beras saya bengkak gitu, pakai pompa nggak bisa gitu, tapi nggak bisa keluar. Terus anak kedua juga, saya mau pakai ASI, tapi yang namanya nggak punya pengetahuan, dan nggak bisa lagi. Saya udah coba, nggak bisa lagi. Rupanya ada masalah dengan saya. Tapi ya puji Tuhan, saya perhatiin karena ada dua anak itu ada perbedaan. Anak pertama kurang vitamin. Anak kedua memang saya pakai vitamin. Jadi yang penting, tapi dua-duanya tidak apa-apa, puji Tuhan. Tuhan dulu saya belum mengenal Tuhan pun Tuhan sudah pelihara. Apalagi sekarang ya, kita mengenal firman-Nya, kita harus banyak berdoa. Dan apalagi sudah minum susu ibu, yang penting kita jangan takut. Dan saya orangnya penakut dan worry too much. Saya itu orangnya worry too much. Puji Tuhan, sekarang serahkan semua kepada Tuhan. Jadi kita hanya berdoa. Berdoa itu kunci utama, berdoa. Dan bikin apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Suruh susu ibu, kita tahu itu. Kita bikin. Kalau itu memang sudah yang penting kitanya makan makanan yang Tuhan sudah sediakan, makanan-makanan asli ya, bukan yang ini. Jadi kita sudah vegan, kita sudah makan makanan buah-buahan, sayur-sayuran ibunya, dan anak itu akan tersalurkan dari susu ibu itu yang apa yang kita makan. Jadi kita hanya berserah kepada Tuhan. Kalau sampai terjadi apa-apa, kita tidak punya kuasa untuk bikin apa-apa. Kita hanya berdoa. Itu aja kunci utamanya, berdoa terus.
Tuhan minta kesehatan, kita melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Itu aja kuncinya, berdoa. Karena apa enggak? Kita nggak bisa bikin apa-apa selain Tuhan yang punya kuasa. Puji Tuhan selalu. Itu pengalaman yang saya sudah apa yang dalam kehidupan saya. Tapi semenjak makanan dulu kami makanannya kurang sehat ya, dan tidak sehat memang. Bukan kurang sehat, memang tidak sehat, tidak tahu makanan yang baik gitu. Puji Tuhan setelah mengenal firman Tuhan, kita berubah untuk makanan yang lebih baik. Puji Tuhan sehat. Terus terima kasih. Terima kasih Anti Early buat saksiannya ya. Puji Tuhan Anti. Iya, jadi benar ayah Anti Early. Memang semuanya harus kita serahkan kan sama Tuhan. Kita juga ada usaha untuk menurut, tapi biarlah semuanya itu kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kita selalu berdoa ya, selalu minta bergantung sama Tuhan yang terbaik. Karena pasti apa yang Tuhan lakukan, solusi yang terbaik yang Tuhan lakukan itu adalah yang sudah pasti yang terbaik. Oke, mungkin ada lagi. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Every human has their own unique microbiome made up of bacteria, viruses, fungi, and other organisms. We have 3 categories of guests on and in our bodies. 1, quiet passengers that do their own thing and are politely ignored. Space and keep more aggressive intruders in. Oke, ini saya jelaskan jadi di sini adalah di mana mikrobioma itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada mikrobioma yang di tubuh kita yang memang kan di tubuh kita banyak sekali kan bakteri-bakteri juga. Dan ada yang memang bakteri yang memang ada di tubuh kita dan memang tinggal ya di tubuh kita. Dan yang kedua bakteri yang contohnya ada di kita punya gigi. Misalkan kalau kita nggak menggosok gigi pasti ada bakteri-bakteri kan yang nempel akhirnya jadi karang gigi. Dan yang ketiga ini yang akan kita belajarkan mikrobioma bersahabat yang diinginkan oleh tubuh kita, yaitu mikrobioma yang ada di usus kita ya. Jadi dia itu banyak sekali fungsi-fungsi mikrobioma itu sendiri. Dan yang tadi kita sudah baca, dia itu membantu mencerna dalam makanan dan juga memproduksi kalori dari makanan yang sulit dicerna. Dan juga dia juga bisa menyerang bakteri jahat yang mau tinggal di dalam kita punya ususnya. Dan dia juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita. Oke, dan di sini yang lebih menarik adalah dibilang bahwa mikrobioma itu bisa berkomunikasi langsung dengan kita punya otak. Nah, inilah yang pentingnya yang akan kita baca. Jadi dia itu bisa, jadi bakteri itu bisa mengirim sinyal langsung menuju ke otak. Nah, jadi mereka ini bisa bekerja bersama-sama ya. Jadi apa yang kita makan, bakteri itu bisa langsung kirim sinyal itu menuju ke otak kita. Oke, ini juga ada penelitian. Jadi kan tadi kan kita belajar bahwa mikrobioma itu yang kita makan, dia bisa kirimkan sinyal itu ke otak. Sehingga mikrobioma itu sendiri bisa mempengaruhi kita punya perilaku kan. Misalnya depresi. Jadi ada penelitian sudah dilakukan kepada tikus ya. Dan ketika tikus itu diberi asupan yang tidak sehat, dia itu
ada gejala-gejala yang mirip dengan depresi. Nah, jadi mikrobioma itu sendiri bisa kasih tahu ke otak kita makanan apa yang mereka mau agar kita makan. Jadi istilahnya ada bakteri-bakteri di usus kita atau mikrobioma itu sendiri yang sudah disebut, mereka itu kasih tahu ke otak makanan apa yang mereka mau makan agar kita juga mau makan itu ya. Nah, ini yang menariknya. Oke, jadi kita tahu sebenarnya mikrobioma itu sendiri sudah turun-temurun dari ayah ibu kita dan turun-menurun langsung ke keturunan kita selanjutnya. Ada yang suka makan serat sayuran, ada juga yang lebih memilih untuk makanan yang manis-manis. Ada juga yang suka gorengan dan fast food ya. Oke, jika kita mau makan menu sehat, kita akan memelihara bakteri yang menyukai makanan sehat. Dan sebaliknya kan, kalau misalnya kita makan makanan banyak fast food, usus kita juga akan didominasi bakteri yang suka makanan fast food. Nah, ini ya yang parah kan. Jadi kalau kita udah sering kasih asupan makanan ke mikrobioma kita, nah ini kan dikasih tahu contohnya adalah fast food kan, atau yang manis-manis. Mikrobioma kita sudah terbiasa kan makan makanan itu di usus kita. Dan mikrobioma itu bisa nagih-nagih terus, istilah seperti nagih ya, seperti minta-minta terus untuk kita makan makanan fast food juga, makan makanan manis juga. Jadi mereka itu makan makanan apa yang sering kita makan, dan apa yang mereka makan, mereka itu kasih sinyal itu ke otak, dan otak bilang kita mau makan itu. Mungkin di sini dapat poinnya. Makanya ini yang disebut perang dingin ya. Kan tadi kan dibilang ada perang dingin antara kita dengan mikrobioma kita. Yang seharusnya kita bisa bekerja sama untuk membuat tubuh kita sehat, tapi bisa membuat perang dingin juga di tubuh kita. Kalau misalnya itu jadi kebiasaan, itu bisa menimbulkan depresi dan juga bisa obesitas ya, bisa membuat kegemukan. Jadi istilahnya apa yang kita makan, apa yang sering kita makan, mikrobioma kita juga makan, dan kalau mereka udah sering makan makanan itu, mereka juga akan suka makan makanan itu. Dan akhirnya mereka sendiri yang merintah kita untuk mau makan itu lagi. Dia kasih sinyal ke otak, dan otak bilang kita mau makan itu, akhirnya kita jadi makan makanan itu terus. Dan kalau misalnya kita sering makan sayur, mikrobioma kita juga suka makan sayur. Dia akan minta-minta sayur terus. Tapi kalau bakteri yang jahat tinggal di dalam diri kita, yaitu kalau kita sering makan fast food atau misalnya yang manis-manis, mereka juga akan minta yang manis-manis juga ya. Dan bakteri baik yang harusnya tinggal di tubuh usus kita akan terusir ya oleh bakteri-bakteri yang jahat. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan? Kalau tidak ada. Oke, mungkin sampai sini aja. Oke, kita akan kembali lagi. Oh ya, iya Kak, silakan Kak. Mau bilang ternyata kita punya ini kan selera makan atau bukan hanya berpengaruh pada genetik kan, selama ini kan kita pikir genetik kan apa yang diturunkan orang tua, ternyata bakteri juga bisa diturunkan oleh orang tua kita, dan itulah yang mempengaruhi kita punya kesukaan atau apa yang orang tua kita suka, kita kadang-kadang suka juga karena ternyata bakterinya sama ya. Tetapi sebenarnya kita bisa kontrol itu dengan
apa yang kita biasakan kan, seperti yang tadi dibilang, kalau kita biasa makanan yang sehat, bakteri juga akan suka makanan yang sehat, bakteri kita ya, itu. Iya, Kak. Mungkin selama ini bakteri yang ada di dalam kita kan suka yang enak-enak kan, dan itu memang minta terus yang itu, dia pengaruhi otak. Iya. Iya, itu aja gitu. Terima kasih. Iya, Kak. Mungkin tadi karena videonya kurang jelas, tadi juga ada dibilang kan kalau memang mikrobioma itu kan dari turun-temurun kan, dari ibu kita, dari ayah kita. Tapi itu bisa berubah, istilahnya kayak struktur gen kita itu bisa berubah oleh karena kita punya lingkungan juga gitu. Jadi misalnya yang tadinya kita suka makan manis, itu bisa berubah, kita jadinya nggak suka makan manis lagi. Jadi tergantung kita gitu. Kita lah yang menentukan mikrobioma kita sendiri. Makanya mikrobioma ini kan disebut juga sebagai otak kedua kan, yaitu mengontrol nafsu makan, mood, perilaku, bahkan kesehatan mental kita. Banyak sekali manfaat dari mikrobioma ini yang tadi kita sudah baca. Dan yang menariknya tadi kan yang kita sudah lihat, kenapa sih mikrobioma itu sebagai otak kedua dan fungsinya dia mengontrol nafsu makan kita? Karena contoh kan kayak tadi, kalau saya makan misalnya makan permen lah istilahnya, dan di dalam permen itu kan yang ada kandungan gula yang tinggi yang membuat otak kita jadi kayak menghasilkan hormon dopamin kan yang membuat kita mau makan lagi dan lagi. Dan ada juga hormon serotonin yang membuat kita rasa senang kalau makan makanan itu gitu. Dan ketika saya makan permen itu kita kayak rasa senang dan lagi ketagihan lagi. Nah, selain di otak, ternyata di usus kita juga punya yang namanya mikrobioma yang cara kerja fungsinya itu mirip dengan otak. Makanya disebut otak kedua. Dan ternyata mikrobioma itu, dia itu berikan sinyal ke otak apa yang kita mau makan. Karena apa yang kita makan itu juga dimakan oleh mikrobioma kita. Jadi kalau kita makan permen terus-menerus, itu karena mikrobioma kita berikan sinyal ke otak untuk bilang, ayo minta permen lagi, ayo cari makan permen lagi. Kita mau makan kue, ikan, daging, atau apapun itu yang nggak sehat, mikrobioma kita juga mengirimkan sinyal itu ke otak untuk minta lagi dan lagi kan. Makanya nggak heran kalau ada anak kecil yang sudah terbiasa dikasih makan permen misalnya, dan pada akhirnya dia akan minta-minta terus sampai nangis kan kalau kita lihat di supermarket. Ya karena dia itu pernah ngerasa permen itu manis kok, enak kok, dan mikrobioma yang ada di dia punya tubuh itu sudah sering makan itu, jadinya mereka juga senang dan kirim sinyal itu ke otak. Jadinya otak bilang ayo lagi, ayo mau makan lagi. Makanya kita mau makan permen lagi gitu. Gak heran juga kenapa banyak yang susah tinggalin daging kan, ikan juga, karena mikrobioma mereka juga sudah terbiasa makan makanan itu semua. Makanya mikrobioma setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang suka makan A, ada juga yang suka makan B. Tadi kan ada yang suka makan sayur, ada juga yang suka makan fast food. Misalnya saya suka makan coklat, misalnya, terus Kak Lali misalnya suka makan keju, itu contoh. Tapi mikrobioma saya itu bisa mempengaruhi Kak Lali gitu. Misalnya saya mau kasih coba makanan coklat gitu ke Kak Lali. Padahal Kak Lali nggak suka makan itu, tapi karena pengaruh dari lingkungan, karena orang, jadinya pas Kak Lali coba, terus akhirnya coba lagi, akhirnya jadi suka apa yang saya juga makan gitu. Jadi mikrobioma juga bisa terpengaruh dari kita punya lingkungan. Misalnya, di lingkungan saya hanya ada bisa tumbuh sayur bayam, padahal saya nggak bisa makan sayur bayam, nggak suka gitu. Tapi karena di lingkungan saya hanya ada sayur itu, jadinya saya harus makan itu kan. Dan akhirnya mikrobioma kita sudah terbiasa, dan akhirnya kita suka makan sayur bayam. Jadi saudara-saudara, sangat penting sekali kita menjaga dan mengontrol selera makan kita, karena itu berpengaruh sekali dengan yang ada di tubuh kita. Yang salah satunya adalah mikrobioma yang ada di usus kita. Kenapa kita nggak bisa dan sangat sulit tinggalin makanan kesukaan kita itu, padahal itu dilarang oleh Tuhan, karena mikrobioma kita sudah terbiasa dengan makan makanan itu, sehingga dia kasih sinyal ke otak juga bilang mau makan itu. Jadi terbiasa dengan itu terus, jadi susah kan untuk mau tinggalin. Jadi istilahnya bisa dibilang mikrobioma itu adalah selera, sedangkan otak kita itu adalah reasoning power kan. Jangan sampai selera kita lah yang memerintah dan menguasai kita. Jangan sampai mikrobioma yang menguasai otak kita untuk menentukan apa yang kita mau makan. Tapi biarlah kita sendiri yang bisa menguasai selera kita itu sendiri. Bisa menentukan apa yang kita mau makan sendiri sesuai yang Tuhan sudah ajarkan. Dan tentunya itu semua kembali lagi kan minta Tuhan, bergantung sama Tuhan untuk bisa
meninggalkan itu semua untuk ada kemauan kan, willing to be made willing kan, untuk ada mau untuk bisa berubah dari makanan yang tidak sehat menjadi yang sehat. Dan dulu juga kita ada pengalaman saksian dulu pas waktu SMP. Jadi dulu itu pas SMP kelas 9 itu kita itu baru istilah kayak baru 1 tahun vegetarian ya, baru vegetarian. Dan waktu pas istirahat lagi di sekolah, lagi waktu jam istirahat, kan biasanya pada bawa makanan kan, bekal. Dan ada teman kita yang bawa nasi goreng gitu. Dan kita mau coba, kita minta dia gitu mau cicipin makanannya. Dan kita nggak tahu kalau ternyata di nasi gorengnya itu, di bawahnya itu ada ikan. Jadi pas kita makan, jadi kemakan kan ikannya juga. Dan waktu terasa di lidah, entah kenapa jadi ngerasa asing gitu di lidah. Dan akhirnya maksudnya otomatis tubuh kita akan tolak makanan tersebut karena sudah tidak terbiasa lagi makan makanan itu. Jadi dari kesaksian ini adalah memang benar bahwa kalau kita sudah terbiasa nggak makan makanan itu lagi, ketika kita makan, tubuh kita juga akan menolak secara otomatis makanan yang kita mau makan itu. Makanan yang kita tidak terbiasa makan itu ya. Tapi kalau kita sudah sering makan itu, tubuh kita akan minta makanan-makanan itu terus. Tapi jangan sampai kita coba ya makanan yang tidak sehat itu. Karena sekalinya coba, kalau kita coba lagi, yang kita sudah pelajari, mikrobioma di usus kita juga akan kasih sinyal ke otak, dan akhirnya kita mau makan itu lagi. Dan akhirnya susah lagi untuk mau berhenti makanan yang tidak sehat itu. Makanya dibilang kan, you are what you eat kan. Tapi kita bisa merubah dan mengontrol selera kita itu, bukan selera yang mengontrol kita kalau kita ada kemauan. Dan kemauan itu juga bisa ada kalau kita berdoa minta sama Tuhan. Untuk willing to be made willing, mau untuk dijadikan mau kan, minta sama Tuhan. Itu semua kembali lagi minta kuasa Tuhan. Sama seperti kutipan di atas, Tuhan juga sudah menciptakan kita seperti gambarnya dan sangat sempurna. Tuhan kasih akal budi juga kepada kita untuk kita bisa menguasai selera makan kita sendiri. Bagaimana caranya? Dengan mau mengubah pola hidup dan pola makan yang sehat. Dan tentunya kembali lagi kan semua minta kuasa Tuhan. Karena masih ingat tangga-tangga yang di atas, semuanya dasarnya adalah iman kan? Kalau kita lihat lagi. Untuk kita bisa bertarak, dasarnya adalah righteousness by faith, dengan iman. Ketika kita sudah melewati semuanya, barulah kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, bisa menjadi orang yang sabar, dan bisa menghasilkan karakter Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu kasih. Ya. Oke, mungkin sampai sini. Sejauh ini ada pertanyaan atau ada yang mau tambahkan? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke subjudul berikutnya, yaitu lakukan itu demi kemuliaan Tuhan. Kita tahu ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 31, dibilang apapun yang kamu makan, apapun yang kamu minum, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Oke, kita akan baca kutipannya. Dan seperti biasa akan baca secara bergantian ya. Oke, apakah Kak Roy boleh baca, Kak? Ya, bisa gitu. Oh ya. Oke, mungkin Kak Roy belum available. Oh, atau Kak Lali boleh baca, Kak? Ya, oke. Dengan ilham roh Tuhan, Rasul Paulus menulis, apapun yang kamu lakukan, walaupun perihal makan dan minum, seharusnya dilakukan demi kemuliaan Tuhan, bukan memuaskan satu selera yang salah, tetapi dalam rasa tanggung jawab. Setiap bagian tubuh manusia harus dilindungi. Kita harus waspada agar apa yang dimasukkan ke dalam perut janganlah melemahkan pikiran suci dan murni. Tidak dapatkah aku melakukan apa yang menyenangkan hatiku? Itulah yang ditanyakan oleh beberapa orang seakan-akan kami menahan hal-hal yang baik dari mereka. Padahal kami hanya menganjurkan cara makan yang bijaksana, agar mereka menyesuaikan kebiasaannya dengan hukum Tuhan yang sudah ditetapkan. Iya, Kak. Apa ada poin yang bisa diambil dari paragraf ini? Iya, ini jelas sekali ya, sama dengan tadi juga sudah disinggung. Jadi memang selera makan itu kan sudah dilihatkan tadi, bakteri yang ada di perut kita. Dia mau apa yang dia suka kan.
Jadi kita juga akan seperti itu, akan suka makanan-makanan yang enak-enak, dan cenderung dan kalau misalnya kalau makanan enak itu di mana, walaupun jauh kita akan berusaha untuk cari itu untuk memuaskan selera kita kan. Tetapi di sini dibilang, jadi kita harus pertimbangkan itu kan, reasoning power itu ada di otak. Apakah kita mau makan itu yang kita cari jauh-jauh hanya untuk memuaskan suatu selera atau untuk menyehatkan tubuh kita? Aduh, ini teguran kita semua, saya juga pribadi. Jadi makan itu harus makan yang bijaksana ya, harus apakah ini yang diperlukan tubuh saya atau bukan, bukan apa yang enak atau tidak enak karena kita semua rata-rata manusia dan bukan rata-rata, kebanyakan orang mau yang enak, tidak peduli itu bermanfaat atau tidak. Jadi ini jadi teguran ya. Terima kasih kita. Iya Kak, thank you Kak. Iya, jadi benar yang Kak Lali bilang ya. Jadi kan Rasul Paulus bilang, biarlah apapun yang saya makan, saya minum, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan kan. Makanya dibilang setiap bagian tubuh harus dilindungi, kita harus waspada agar apa yang dimasukkan ke dalam perut janganlah melemahkan pikiran suci dan murni. Dan ini yang kita sudah pelajari kan tadi, karena yang tadi Kak Lali juga udah bilang, dengan belajar ini juga kita bisa lebih menghargai lagi kan tubuh yang Tuhan sudah kasih kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan kan. Dan dia kasih secara gratis dan dia kasih secara sempurna kan pada awalnya. Dan biarlah dengan kuasa Tuhan juga kita bisa pertahankan untuk menjaga tubuh kita ini agar tetap sehat ya. Oke, karena ini adalah tanggung jawab kan yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Dengan cara makan yang bijaksana, sesuai dengan hukum Tuhan yang sudah ditetapkan. Oke, akan lanjut lagi. Apakah Opa Opin boleh baca? Ya gitu. Bisa dengar? Iya bisa Pak. Mulai dari setiap orang ya? Iya. Oke. Setiap orang mempunyai hak asasi. Kita masing-masing mempunyai pribadi dan identitas kita sendiri. Tidak ada orang yang mau membenamkan identitasnya di dalam diri orang lain. Semua orang bertindak sesuai dengan kata hati mereka sendiri. Mengenai tanggung jawab dan pengaruh kita yang diberkati Tuhan, sebagaimana hidup kita bermula daripadanya. Ini tidak kita peroleh dari manusia, tetapi hanya dari Tuhan. Kita adalah miliknya berdasarkan penciptaan dan penebusan. Tubuh bukanlah milik kita sendiri yang akan kita perlakukan sekehendak kita untuk merusak dengan kebiasaan yang merosot sehingga tidak mungkin bagi kita untuk memberikan pelayanan yang sempurna kepada Tuhan. Hidup dan pikiran kita adalah miliknya. Dia melindungi diri kita setiap saat. Dia menjaga mesin itu tetap hidup. Jikalau kita dibiarkan menjalankannya sendiri sedetik pun, kita akan mati. Kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Oke. Ya, silakan Opa. Mungkin ada poin yang diambil dari kutipan ini. Ya, dari dulu ini adalah milik saya. Saya mau bikin apa saja itu kan hak saya. Sini dia bilang kan hak asasi manusia. Saya mau jungkir balik, saya mau salto, saya mau ikut olahraga apa saja yang ekstrim, saya mau makan apa saja, itu hak asasi saya kan. Nah, tapi ternyata semua itu adalah kekeliruan yang yang terjadi bertahun-tahun selama hayat masih di kandung badan ya. Dan puji Tuhan firman kali ini ditegaskan lagi bahwa tubuh kita ini bukan kita yang punya. Ini dibilang di sini begini, jikalau kita dibiarkan menjalankan sendiri sedetik pun, kita akan mati. Jadi memang benar-benar tidak
tidak ada apa ya istilahnya, kredit apa-apa kita, bahkan bernafas pun kan hanya Tuhan yang kasih. Jadi kalau kita mau coba-coba segala sesuatu, milik kita sendiri yang akan kita perlakukan sekehendak kita untuk merusaknya dengan kebiasaan yang merosot, sehingga tidak mungkin bagi kita untuk memberikan pelayanan yang sempurna kepada Tuhan. Jadi ini sudah sangat jelas, tubuh kita itu adalah milik Tuhan, Ka'bah Tuhan. Kalau kita merusaknya dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang salah, karena selera, dibilang sangat mustahil kita untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan yang sempurna, kan? Karena kalau kita langgar hukum Tuhan, hukum kesehatan, kan akibatnya jadi sakit, dan itu dosa. Dan bagaimana kalau kita mau melayani orang lain, atau melayani orang yang sakit, tapi kalau tubuh kita sendiri aja sakit, ya kan? Atau mungkin bukan tubuh, tapi kita punya mental, kan? Karena yang tadi kita pelajari, semua itu berpengaruh juga dengan kita punya mood, perilaku, tingkah laku, kita punya mental, itu pengaruh. Bagaimana kita mau melayani orang lain, tapi kita punya mental aja sakit, gitu. Tapi dibilang di sini, hidup dan pikiran kita adalah miliknya. Dia melindungi kita setiap saat, menjaga mesin. Jikalau kita dibiarkannya sendiri sedetik pun, kita akan mati. Kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Jadi kita masih sehat, masih hidup, masih bisa bernafas, berjalan, semua karena Tuhan. Kita masih bisa makan dan minum, seluruh sistem tubuh kita, sistem dengan baik sampai sekarang ini, semua karena melindungi dan masih jaga mesin itu tetap hidup sampai sekarang ini. Bahkan ini kan, jika kita dibiarkan menjalankannya sendiri sedetik pun, kita akan mati. Makanya kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kita hidup sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Kalau sepenuhnya itu kira-kira berapa persen? 100%. Iya, 100% kan. Jadi kan dalam pikiran, tubuh, dan jiwa agar kita dapat memberikan pelayanan yang baik dan sehat kepada Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Oke ya, dan ini juga ada kutipan lagi di bawah. Kita baca saja. Jadi di sini dibilang, terang bersinar di jalanmu yang menuju reformasi kesehatan. Begitu juga tugas melakukan pertarakan dalam segala hal itu diserahkan kepada umat Tuhan pada zaman akhir ini. Saya melihat kamu di antara sejumlah orang yang mundur, melihat sinar dan memperbaiki cara makan, cara minum, dan cara bekerja. Sementara sinar kebenaran diterima dan dituruti, sinar itu akan melakukan reformasi dengan saksama dalam kehidupan dan tabiat mereka yang disucikan olehnya. Jadi ini juga sudah jelas sekali bahwa terang itu sudah Tuhan kasih, yaitu health reform ya, reformasi kesehatan kepada kita sekarang ini, untuk zaman akhir ini. Tetapi dibilang, saya melihat kamu di antara sejumlah orang yang mundur, melihat sinar dan memperbaiki cara makan, cara minum, dan cara bekerja. Jadi ketika terang besar Tuhan sudah kasih kepada umatnya di akhir zaman ini, hukum kesehatan, dengan melakukan pertarakan dalam segala hal, dibilang akan ada juga sejumlah orang yang mundur ketika mendapatkan terang ini. Tapi dibilang, sementara sinar kebenaran diterima dan dituruti, sinar itu akan melakukan reformasi dengan saksama dalam kehidupan dan tabiat mereka yang disucikan olehnya. Tetapi di sini ada juga yang menerima terang kebenaran itu dan mereka turuti. Dibilang sinar itu akan melakukan reformasi kesehatan dalam kehidupan mereka dan tabiat mereka. Juga itu akan disucikan. Jadi ketika mereka menuruti hukum kesehatan, kalau kita menurut hukum kesehatan ini, tabiat kita juga sedang disucikan ya. Karena kita juga belajar bahwa apa yang kita makan mempengaruhi tingkah laku, moral, kerohanian, dan kesehatan tubuh dan pikiran kita. Tergantung kita kan untuk memilih, karena Tuhan sudah kasih hak untuk memilih apakah kita tetap mau mengikuti selera atau ketika kita belajar mau bergantung kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus bilang, biarlah apapun yang kita makan, minum, apapun yang kita lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk selera atau nafsu kita ya. Oke, mungkin dari subjudul ini ada yang mau berikan pertanyaan atau tambahan, persilakan ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan lanjut ke judul selanjutnya adalah hubungan dengan hidup yang menang.
Oke, apakah Tania boleh baca, Tan, dari paragraf 77 dan 78? Ya, gitu. Ya. Makan, minum, dan berpakaian semua membawa pengaruh langsung kepada kemajuan rohanian kita. Banyak jenis makanan yang dimakan bebas oleh orang kafir menjadi larangan bagi orang Israel. Ini bukan hanya perbedaan tertentu. Perkara-perkara yang dilarang itu adalah makanan yang tidak sehat. Pengumuman tentang makanan haram itu memberi satu pelajaran bahwa penggunaan makanan yang merusak kesehatan adalah mencemarkan tubuh. Yang merusak tubuh cenderung merusak jiwa juga. Itu tidak melayakkan dia berkomunikasi dengan Bapa, tidak layak juga untuk pelayanan yang kudus dan agung. Iya, Tan. Mungkin ada poin, Tan, yang bisa diambil dari kutipan ini. Iya, jadi di sini dibilang gaya hidup kita ya, maksudnya gaya makanan kita. Ya kita tahu di sini kan bilang kalau ya orang kafir mungkin masih makan makanan yang haram kan, tapi kita tahu sekarang kan terangnya udah lebih jauh dari itu gitu, maksudnya dengan posisi kita sekarang juga pasti kita kan udah nggak ada yang makan makanan haram lagi kan, jadi udah jauh dari itu. Tapi ya mungkin sekarang lebih ke kayak walaupun kita udah menerapkan kehidupan sehat ini, tapi apakah yang kita makan itu apakah itu sesuai dengan kebertarakan itu gitu loh. Maksudnya jangan sampai kita vegan juga tapi justru kita makannya lebih kayak glojo daripada orang yang kafir yang makan makanan haram tapi mereka tahu porsinya gitu loh. Tapi maksudnya ini juga peringatan buat kita dan bahwa kalau kita udah hidup sehat juga ya kita harus pertahankan itu dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan cara berpakaian kita, karena itulah yang mempengaruhi kerohanian kita juga, gitu. Itu aja, gitu. Iya, Tan. Iya, thank you, Tan. Ya, jadi benar ya. Yang Tania tadi sudah jelaskan juga bahwa walaupun kita tahu kan terang sudah dikasih kita, terang hukum kesehatan ini sudah dikasih lebih besar lagi ya. Mungkin di sini kan dibilang banyak jenis makanan yang dimakan bebas oleh orang kafir yang menjadi larangan bagi orang Israel, bagi kita. Tapi ini bukan hanya perbedaan tertentu. Kita tahu memang sekarang kan kita juga nggak makan makanan haram itu lagi kan, tapi adalah di mana seperti Tania bilang juga kita bisa mengontrol porsi dari makanan itu juga gitu. Walaupun kita sudah makan yang sehat, tapi kalau kita masih overeating kan istilahnya kayak masih glojo gitu, maksudnya masih mau makan ini itu, maksudnya kan ada food combination juga kan, kita sudah belajar dan juga sudah belajar tentang overeating juga itu tidak baik. Jadi selain jenis makanan juga kita harus perhatikan, tapi dalam porsi makanan itu juga kita juga harus perhatikan gitu. Oke. Dan ini juga yang di garis, yang di bold merah ini juga sudah jelas dibilang yang merusak tubuh cenderung merusak juga jiwa. Itu tidak melayakkan dia berkomunikasi dengan Tuhan, tidak layak juga untuk pelayanan yang kudus dan agung. Jadi kalau kita juga masih mau melanggar hukum kesehatan ini, dibilang itu tidak melayakkan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan tidak layak juga kita melakukan pelayanan yang kudus dan agung ya. Makanya tadi sudah disinggung juga di atas, bagaimana kalau misalnya kita makan makanan itu terus tubuh kita jadi sakit, saya seperti demensia, Alzheimer, yang susah dalam berpikir, mencerna firman Tuhan. Kalau gimana kalau kita kayak gitu, terus kita mau melayani orang lain, tidak bisa ya. Makanya tubuh kita dulu yang harus sehat, baru kita bisa melayani orang lain, bisa melakukan pelayanan yang kudus dan agung. Oke, selanjutnya 79 sampai 81 apakah Anti Early boleh baca, Anti? Halo? Ya, Anti. Oh, bisa dengar?
Iya, bisa. Oke. 79. Roh Tuhan tidak dapat menolong kita dan membantu kita dalam penyempurnaan tabiat kita, sementara kita memanjakan selera sampai merusak kesehatan, dan sementara kesombongan menguasai diri. Semua orang yang mewarisi sampai 81 ya. Semua orang yang mewarisi sifat ilahi akan lepas dari kebusukan nafsu di dunia ini. Tak mungkin bagi orang yang memanjakan selera untuk memperoleh kesempurnaan Kristen. Inilah penyucian yang benar. Itu bukan hanya satu teori, satu emosi, atau bentuk kata-kata, tetapi prinsip yang hidup dan aktif memasuki hidup kita sehari-hari. Itu menuntut agar kebiasaan kita waktu makan, minum, dan berpakaian semua menunjang kesehatan fisik, mental, dan moral agar kita dapat mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Bukan persembahan kebiasaan yang salah, tetapi satu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ya. Silakan Anjirli. Ini ada poin. Iya, sementara ya kalau kita tidak menurut akan nasihat Tuhan, cara berpakaian, cara makan, cara minum, dan kita memanjakan selera makan kita, itu merusak kesehatan, dan memang ada ya, satu kesombongan menguasai diri, sementara kesombongan menguasai diri. Dan itu saya punya pengalaman dulu begitu. Saya makan semua maunya yang enak ya. Rasanya wah bangga gitu. Jadi sombong memang. Wah, restoran apa sih yang saya belum masukin? Saya bilang gitu. Wah, mau masakan restoran Thailand, restoran Vietnam, restoran wah macam-macam dulu bilangnya begitu. Itulah satu kesombongan. Ini terbukti benar-benar firman Tuhan itu. Dan merusak kesehatan memang benar, merusak kesehatan karena pemanjaan selera makan. Dan memang saya tukang makan dulu itu. Jadi makannya itu fast food, saya tidak masak. Dan fast food segala macam fast food restoran apa dimasukin, itulah yang saya kasih makan anak-anak saya dulu. Jadi makanya darah tinggi, kita pada kena darah tinggi, kena penyakit, dan suami saya kena segala macam penyakit dianya. Dan puji Tuhan kita dapat mengenal firman-Nya, dikasih tahu, dan dengan pertolongan Tuhan ya, jadi suami saya pun dapat sembuh. Dan karena saya sudah terlalu lama ya, jadi makanan fat-fatnya itu, goreng-gorengannya, kayak Kentucky Fried Chicken itu kan dia punya gorengannya itu udah melekat di pembuluh-pembuluh darah. Jadi udah kelamaan di tubuh saya, makanya darah tingginya itu melekat gitu. Jadi mau hilangnya itu berkurang gitu ya, berkurang sedikit-sedikit. Nggak bisa overnight gitu. Terima kasih kepada Tuhan atas firman-Nya juga udah diberikan dengan cara makanan yang lebih baik, dan juga akan pakaian. Dulu saya suka ikut-ikut, saya ini orangnya tukang kopi, tukang mengopi keliling ya, di mana teman-teman kita pakai pakaian yang begini saya ikut gitu, orangnya tukang ikut. Jadi memang ya mungkin teman-teman yang di Present Truth udah banyak tahu saya orangnya tukang kopi, oh apa begini, apa begitu. Dan puji Tuhan mau kopi sekarang yang baik bukan yang jelek ya. Terima kasih kepada Tuhan. Dan mudah-mudahan dapat mengikuti, bukan mudah-mudahan, dengan berdoa kepada Tuhan
supaya tidak memanjakan selera lagi. Karena dulu ke Indonesia cuma mau cari jengkol atau mau makan rambutan gitu ya, sampai dibawa ke sini berapa puluh kilogram gitu banyak. Dan terima kasih kepada Tuhan dan pikiran itu dibuyarkan untuk tidak mengikutinya, dan apa yang ada di sini itu yang dihidupkan. Jadi yang Tuhan berikan ada di daerah kita, di tempat kita, itulah yang dihidupkan dan yang diturut. Jadi penyucian yang benar itu menurut akan teori Tuhan gitu ya. Jadi prinsip yang Tuhan berikan untuk hidup. Terima kasih kepada Tuhan dengan kehidupan sehari-hari, dan lumayan sudah sakit kepalanya berkurang, tapi masih kadang sometimes sedikit-sedikit. Tapi puji Tuhan dengan olahraga, kita olahraga rutin, dan juga tapi kalau di sini kita harus mengikut bagaimana pakaiannya, karena musim dingin kita ikut juga dengan yang hangat, dan bukannya yang musim dingin kita harus pakai yang pakaian ringan untuk musim panas gitu. Jadi di sini kita mengikut apa yang Tuhan bilang. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita itu bukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi apa yang mau Tuhan kita bikin untuk supaya berkenan di hadapannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Anti Ruli buat tambahannya ya. Iya, jadi yang Anti Ruli itu juga sudah jelaskan itu benar. Jadi ini ya dibilang, jadi selama ini kita belajar saat kita belajar, kita bergantung sama Tuhan, roh Tuhan akan menolong kita. Tapi di sini bilang roh Tuhan nggak bisa menolong kita, membantu kita untuk menyempurnakan tabiat kita kalau kita sendiri masih memanjakan selera makan kita kan, sampai kesehatan juga jadi rusak, dan juga adanya kesombongan diri kan, yang Anti Early juga tadi sudah jelaskan. Jadinya bukan juga Tuhan yang kontrol saya, tapi sayalah yang kontrol diri saya sendiri. Dan kita tahu kalau bukan Tuhan yang diam di diri kita dan kontrol kita, sudah pasti yang kita lakukan itu tidak benar kan, unrighteous kan, seperti kain kotor. Makanya dari makan makanan ini yang kita belajar yang tidak sehat itu bisa membuat diri kita jadi sombong, dan akhirnya bukan Tuhan lagi yang tinggal, tetapi kita yang menguasai diri kita sendiri, bukan Tuhan yang mengontrol kita. Dan ini sudah jelas ya dibilang tidak mungkin bagi orang yang memanjakan selera untuk memperoleh kesempurnaan kekristen. Jadi nggak mungkin orang yang masih mau memanjakan selera makan mereka bisa memperoleh kesempurnaan Kristen. Dan dibilang lagi ya di sini, inilah penyucian yang benar. Itu bukan hanya satu teori, satu emosi, atau bentuk kata-kata, tetapi itu adalah prinsip yang hidup dan aktif untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu menuntut agar kebiasaan kita waktu makan, minum, dan berpakaian semua menunjang kesehatan fisik, mental, dan moral. Agar kita bisa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, bukan persembahan kebiasaan yang salah, tetapi satu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan ya. Oke. Kita akan lanjutkan lagi. Mungkin sampai sini ada yang mau berikan tambahan? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Apakah Mami Gladys boleh baca paragraf selanjutnya? Paragraf 82 dan 83. Yes, boleh orang lain dulu sih. Oh iya. Ya, oke Mami. Oke, thank you. Apakah Kak Wanda boleh baca, Kak? Boleh, Git. Oke, Kak. Yang kebiasaan ya? Iya, 82 sama 83, Kak. Oke. Kebiasaan kita akan hal makan dan minum menunjukkan apakah kita orang dunia atau tergolong
orang-orang yang diasingkan Tuhan dari dunia dengan kebenarannya yang perkasa itu. Sifat tidak bertarak dalam hal makanlah yang menyebabkan ketidakberdayaan sehingga kemuliaan Tuhan dirampas. Oleh karena kegagalan menyangkal diri, banyak di antara umat Tuhan tak dapat mencapai standar kerohanian yang tinggi yang telah ditetapkan bagi mereka, meskipun mereka menyesal dan bertobat. Seluruh kekekalan dan akan menyaksikan sesuatu yang hilang dari mereka oleh karena mementingkan diri. Ya, Kak, boleh. Mungkin ada poin Kak yang bisa diambil. Iya gitu. Jadi di sini memang jelas sekali ya, makanan itu sangat mempengaruhi kita punya kepribadian dan kita punya keselamatan tentunya. Dan dari hal makanan juga orang dunia dibilang di sini, orang dunia bisa melihat kepada diri kita, apakah kita ini tergolong orang-orang yang diasingkan Tuhan atau sama aja dengan mereka gitu kan. Apalagi kalau orang sudah tahu ya, oh si A ini misalkan, oh contoh, ini cuma contoh ya, si Wanda ini sudah sering-sering kasih Bible study, sudah ya istilahnya ini cuma contoh ya, sudah makannya sudah diatur misalkan, terus tiba-tiba kita punya pada kenyataannya, maksudnya kita ajar orang untuk kita itu harus hidup yang sehat, makanan kita harus diatur, dijaga dan lain-lain, kita yang kasih tahu ke mereka. Terus giliran pada kenyataannya makan sama-sama, sama ternyata cuma sama kita dengan Wanda. Jadi nggak ada yang spesial yang mereka lihat dari kita gitu. Terus dibilang di sini juga sifat tidak bertarak dalam hal makanlah yang menyebabkan ketidakberdayaan sehingga kemuliaan Tuhan dirampas. Jadi betapa mengerikan juga sih waktu kita baca ini kalimat ini ya, karena kalau saya tidak bertarak dalam hal makan, maka sayalah yang menyebabkan kemuliaan Tuhan dirampas dari diri saya sendiri gitu. Jadi ini sungguh mengerikan juga ya. Sedangkan kita rindukan orang kemuliaan Tuhan ada di kita gitu. Terus tiba-tiba hanya karena makanan saya justru yang membuat Tuhan merampas kemuliaan Tuhan dari diri saya gitu. Terus dalam hal makan dan minum juga ini dibilang harus ada pertarakannya atau temperance, atau dibilang di sini menyangkal diri ya. Nah kalau kita tidak menyangkal diri, kita tidak mencapai. Kalau kita tidak sangkal diri, di sini dibilang kita tidak dapat mencapai standar kerohanian yang tinggi. Jadi betapa sangat penting sekali ini makanan, karena ini mempengaruhi ini juga membuat kita tidak bisa capai kita punya kerohanian yang tinggi yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita ya. Jadi ini sangat penting untuk kita semua, saya sendiri juga, kita semua pasti ada pergumulan masing-masing ya dalam makanan ini. Pasti ada lah yang kita senangi atau apa dan lagi bergumul. Kita pasti dengan pertolongan Tuhan, kalau memang kita mau sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan tolong. Karena dibilang kan semuanya dari meja makan ya. Kalau kita sudah memulai dengan makan yang sehat, otomatis semuanya akan mengikuti. Baik kita punya kesehatan, kita punya pola pikir, kita punya kerohanian, akan jalan sama-sama semuanya gitu. Oke, thank you Git, itu poinnya. Thank you Kak. Iya, benar ya Kak. Makanya kan ada dibilang juga dari buahnya lah orang itu dikenal kan. Sama juga di sini kebiasaan kita dalam hal makanan dan minuman itu juga menunjukkan apakah kita ini orang dunia atau orang-orang yang tergolong yang diasingkan Tuhan dari dunia dengan kebenarannya yang perkasa itu ya. Dan dibilang juga bahwa sifat tidak bertarak itulah yang membuat hal kemuliaan Tuhan itu dirampas. Hilangnya kekekalan dan kehidupan kekal ya. Jadinya standar Tuhan diturunkan karena tidak ada juga penyangkalan diri dan adanya hanya mementingkan diri sendiri saja. Semuanya karena diri, karena selera kan yang membuat kehidupan kekal itu
yang Tuhan kasih akhirnya hilang dan dirampas oleh orang lain, oleh karena kita tidak mau bertarak. Makanya kita tahu musuh terbesar kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, ya kan. Kenapa kita tidak mau bertarak? Seperti yang di awal tadi, yang di 2 Petrus tadi, yaitu karena dasarnya kan di tangga pertama, yaitu karena belum ada iman. Belum benar-benar percaya dan bergantung minta sama Tuhan. Dasar dari semuanya adalah righteousness by faith, kan. Fondasi kita adalah iman. Bangunan juga yang dibangun, kalau fondasinya nggak kuat, bisa rubuh, kan. Sama juga dengan kebangunan kerohanian kita, kalau kita fondasi itu kokoh, kalau iman kita itu tetap kuat, pasti bangunan kerohanian kita juga akan tetap kuat. Kalau kita benar-benar berserah dan bergantung sama Tuhan. Oke, selanjutnya apakah Auntie Joy apa available untuk baca? Git, bisa skip dulu, Git. Thank you. Oke. Betapa banyak orang kehilangan berkat Tuhan yang disimpan bagi mereka dan diberikan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. Ada banyak jiwa yang bergumul untuk memperoleh kemenangan dan berkat khusus sehingga mereka melakukan sesuatu perkara yang besar. Dalam hal ini mereka selalu merasa harus bergumul di dalam doa dan dilinangan air mata. Apabila orang-orang seperti ini mencari Tuhan dengan doa untuk mengetahui kemauan Tuhan, kemudian melakukan kehendak-Nya dengan segenap hati tanpa pamrih dan putus ya. Oke, ini kita lanjutkan baca saja ya. Apabila orang-orang seperti ini mencari Tuhan dengan doa untuk mengetahui kemauan Tuhan, kemudian melakukan kehendak-Nya dengan segenap hati tanpa pamrih dan pemanjaan diri, mereka akan merasa tenang. Semua penderitaan, semua pergumulan, dan air mata tidak akan membawa berkat yang didambakan. Diri harus sepenuhnya diserahkan. Mereka harus melakukan pekerjaan yang pasti sambil mengharapkan kelimpahan kasih karunia Tuhan yang telah dijanjikan bagi semua orang yang memintanya di dalam imannya. Oke, jadi ini juga sudah sangat jelas sekali ya, dibilang banyak orang yang kehilangan berkat Tuhan padahal untuk kesehatan jasmani dan kesehatan kerohanian mereka sendiri. Tapi ada juga banyak yang bergumul untuk bisa menang dan menerima berkat itu dengan bergumul di dalam doa dan sampai mengeluarkan air mata ya, linangan air mata. Dibilang lagi ini ya, apabila kita seperti ini mencari Tuhan dengan doa untuk mengetahui kemauan Tuhan, kemudian melakukan kehendak-Nya dengan segenap hati tanpa pamrih dan pemanjaan diri, mereka akan merasa tenang. Jadi kalau kita benar-benar mencari Tuhan sepenuh hati dengan doa untuk tahu apa yang Tuhan mau dan kemudian melakukan kehendak-Nya dengan segenap hati kita tanpa adanya rasa pamrih dan pemanjaan diri, mereka dibilang kita akan merasa tenang, kan. Jadi ini ya kuncinya. Semua penderitaan, semua pergumulan dan air mata tidak akan membawa berkat yang didambakan. Makanya diri harus seluruhnya diserahkan. Jadi kalau seluruh kan 100% kan, makanya kembali lagi kan, serahkan diri kita 100% sama Tuhan, bergantung kepada firman, apa yang firman itu bilang, bergantunglah kepada firman itu untuk melakukan apa yang firman itu bilang di dalam diri kita. Makanya dasar dari semuanya itu adalah iman, kan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Semua penderitaan, pergumulan, air mata itu tidak membawa berkat, tapi kalau kita serahkan diri kita sama Tuhan, melihat tuntunan Tuhan pada kita sampai sekarang ini, itulah yang membawa kita menjadi damai, tenang di dalam diri kita lah. Kita ya, itulah berkat yang Tuhan kasih untuk kita. Dan di sini juga dibilang, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus kepada mereka, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Marilah kita mengikuti juru selamat dalam kesederhanaannya dan penyangkalan dirinya. Marilah kita meninggikan Yesus dengan kata-kata dan kehidupan kita yang kudus. Juru selamat mendekati mereka yang menyucikan diri bagi Tuhan. Apabila ada suatu waktu di mana kita memerlukan pekerjaan Roh Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita, sekaranglah waktunya. Marilah kita memegang teguh kuasa ilahi untuk menghidupkan satu kehidupan yang kudus disertai penyerahan diri. Oke. Jadi belajar kembali lagi ya, yaitu belajar hukum kesehatan ini kita lihat lagi untuk selalu pandang kepada Tuhan Yesus, lihat kehidupan Tuhan Yesus. Sekaranglah waktunya ya. Oke. Mungkin ada 3 paragraf terakhir ya. Apakah
Kak Roy available untuk baca, Kak? Halo, bisa dengar? Oke. Ya. Nenek moyang kita kehilangan Eden karena pemanjaan selera. Dan satu-satunya harapan kita memperoleh Eden kembali ialah melalui penyangkalan selera dan nafsu secara teguh. Pertarakan dalam hal cara makan dan penguasaan segala nafsu akan melindungi intelek dan memberikan kekuatan mental dan moral, menyanggupkan manusia menguasai semua sifat-sifatnya dan membedakan yang benar dari yang salah, yang suci dari yang biasa. Semua orang yang benar-benar merasakan pengorbanan Kristus pada waktu meninggalkan istananya di surga akan datang ke dunia di surga dan datang ke dunia untuk melawan penggodaan, akan bersenang hati menyangkal diri dan memilih menderita bersama Kristus. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Mereka yang telah menang sebagaimana Kristus telah menang akan senantiasa menjaga diri untuk melawan penggodaan setan. Selera dan nafsu harus dibatasi sesuai dengan kata hati nurani, supaya intelek tidak menyimpang, kuasa pemikiran jelas, sehingga pekerjaan setan dan jeratnya tidak disalahpahami sebagai sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Banyak yang menginginkan kemenangan dan upah terakhir yang akan diberikan kepada pemenang, tetapi tidak sudi bekerja keras menyangkal diri seperti penebus. Hanya melalui penurutan dan usaha yang berkesinambungan, kita akan menang sebagaimana Kristus telah menang. Mungkin ada poin Kak yang diambil dari 2 paragraf ini, Kak? Ya, ini poin jelas sekali. Sangat-sangat jelas hubungan antara selera makan mempengaruhi kita punya daya pikir, pertimbangan akan dan daya tangkap akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagaimana nenek moyang kita ditaklukkan melalui selera makan, kita juga harus menang dari selera makan. Tapi di sini dikatakan bahwa bagaimana kita bisa menang itu karena kita melakukannya, karena kita sudah melihat dan merasakan bagaimana Kristus sudah meninggalkan surga untuk memberikan teladan kepada kita bagaimana supaya bisa menang, dan disitulah kita bisa senang dengan senang hati untuk menyangkal diri dan memilih menderita bersama Kristus. Itulah kasih karunia yang memenangkan kita. Dan sangat jelas sekali bagaimana selera makan itu sangat mempengaruhi kita dalam mengerti kebenaran yang menyelamatkan itu yang akan sanggup menyelamatkan kita. Dan ini adalah tugas kita sehari-hari, setiap saat yang harus kita perjuangkan setiap hari. Dikatakan di bawah, hanya melalui penurutan dan usaha yang berkesinambungan atau continual effort, maka kita bisa menang sebagaimana Kristus juga telah menang. Jadi di sini jelas sekali, di sini ada kata perjuangan, tetapi ada kata Kristus, tidak bisa terpisah di situ. Ya, inilah selalu firman Tuhan, selalu dihubungkan dengan Kristus perjuangan kita. Thank you, puji Tuhan. Ya, thank you Kak Roy. Iya, jadi yang Kak Roy bilang betul ya. Dan tadi kita juga udah bacakan bahwa dari nenek moyang kita dari zaman Adam dan Hawa itu jatuh karena selera makan, kan, pemanjaan selera. Dan sekaranglah kita mau untuk memperoleh Eden kembali, kan, untuk back to Eden, kan, mengembalikan image Tuhan yang sudah jatuh, kan, untuk menjadi sempurna. Dan tadi juga dibilang semua orang yang benar-benar merasakan pengorbanan Kristus pada waktu dia meninggalkan istananya di surga dan datang ke dunia untuk melawan penggodaan akan bersenang hati menyangkal diri dan memilih menderita bersama Kristus. Wah, ini kalau
kita benar-benar merasakan ya pengorbanan Kristus waktu dia tinggalin surga dan dia mau datang ke dunia ini. Mungkin dilihatnya kayak dari atas gelap, penuh dosa, dan yang harus melewati dan melawan banyak cobaan dan godaan ya. Tapi dia mau memilih untuk turunkan untuk menyelamatkan kita semua. Pasti yang kita rasa katanya itu senang untuk menyangkal diri dan memilih untuk menderita bersama Kristus. Makanya penting sekali kita juga sedang belajarkan kehidupan Tuhan Yesus. Kalau misalnya coba kalau kita di posisi Tuhan yang sudah di surga dan tidak ada penderitaan lagi, rintangan, masalah, itu semua tidak ada, tapi harus berkorban untuk turun ngelihat, aduh di dunia ini yang 360 derajat ya, pastinya yang berbeda dengan surga. Apakah kita mau balik lagi gitu ke dunia yang sudah tahu, saat sudah tahu di surga itu seperti apa gitu. Jadi jadi dengan pelajaran ini juga mengingatkan kita lagi ya betapa pentingnya pengorbanan Tuhan Yesus juga waktu dulu, dan sebagaimana waktu Tuhan Yesus juga bisa menang, kita juga bisa menang. Dan tadi Kak Roy juga sudah jelaskan, jadi kuasa Tuhan dan penurutan itu memang selalu bergabung ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi ada juga yang harus kita lakukan untuk menurut, tapi dengan melakukan itu juga harus ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Sehingga juga dibilang di sini pekerjaan setan juga kita tidak bisa terjerat oleh tipuan setan ya. Oke. Nah, ini 2 kutipan terakhir, ini kita baca saja. Dibilang di sini, dengan mengendalikan kuasa, selera ribuan manusia tidak akan rusak. Karena jikalau mereka menang dalam hal ini, mereka akan mempunyai kuasa moral mengalahkan setiap pencobaan setan. Tetapi mereka yang menjadi hamba selera akan gagal dalam menyempurnakan tabiat Kristen. Pelanggaran manusia yang terus-menerus selama 6.000 tahun telah membawa penyakit, rasa sakit, kematian, dan segala akibatnya. Sementara kita mendekati akhir sejarah, penggodaan setan untuk memanjakan selera akan lebih berkuasa dan lebih sukar untuk dikalahkan. Dia yang mengingini terang Tuhan tentang reformasi kesehatan mempunyai satu pertolongan saat menyucikan diri melalui kebenaran. Dia layak mendapatkan kekekalan. Nah, ini juga sudah sangat jelas ya. Makanya kan ada kan di ayat kita tahu ayat di Daniel 8 ayat 14, ini kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah Ka'bah Tuhan kan, dan ayat ini terjadi di tahun 1844, bahwa Ka'bah itu harus di-cleanse dulu sebelum menghasilkan umat Tuhan. Kalau Ka'bah itu adalah tubuh kita, artinya tubuh kita juga harus di-cleanse dulu sebelum kita menggunakan tubuh kita ini untuk melayani Tuhan dan bisa menghasilkan karakter Tuhan Yesus ya. Dan bagaimana di-cleanse? Tentunya yaitu dengan firman Tuhan kan, kita bisa di-cleanse dengan firman Tuhan, itu hukum kesehatan yang Tuhan sudah kasih sama kita sekarang ini. Karena kalau kita sakit, bagaimana kita mau belajar firman Tuhan? Kalau kita sakit, bagaimana kan kita bisa melayani orang lain? Kita nggak bisa melayani orang lain, melayani Tuhan kalau kita sendiri sakit. Jadi kalau kita punya tubuh supaya sehat, kita bisa mengerti akan firman Tuhan, dan itulah yang menyelamatkan kita untuk memperoleh kehidupan kekal itu lagi. Oke, mungkin kita sampai sini dulu hari Sabat ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau berikan pertanyaan atau tambahan, dipersilakan ya. Oke, kalau tidak ada, biarlah firman yang kita sudah dengar pada Sabat hari ini dari buku Counsels on Diet and Food ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua, bisa mengingatkan kita lagi bahwa betapa pentingnya hukum kesehatan itu yang Tuhan sudah kasih, dan dengan kita bisa menurutinya dengan pertolongan Tuhan, dengan iman, itu juga bisa membantu kita untuk menghasilkan karakter Tuhan. Semuanya kembali lagi dengan melihat kehidupan Tuhan Yesus, melihat pengorbanan dan juga penurutan Tuhan Yesus, karena waktu dulu dia bisa menang, itu kuncinya adalah karena dia bergantungkan kepada Bapa. Sebagaimana Tuhan Yesus juga bergantung kepada Bapa, kita juga bergantung pada Tuhan untuk bisa menang sebagaimana Tuhan Yesus itu bisa menang. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita akan tutup dan kita